Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru hebat sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempraktikkan proses coaching dengan menggunakan alur tirta sesuai dengan modul 2.3. Kali ini saya, Wulan Puandini Nurjana dari SDN 1 Ciburuy, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bandung Barat dengan fasilitator Bapak Rudi Budiman dan pengajar praktik Ibu Komala akan berperan sebagai pengamat. Dan rekan Saya Herlina Desiriana dari SDN 1 Ciburuy, CGP Angkatan 7 dengan fasilitator Bapak Sumarna dan pengajar praktik Ibu Ekti Nurhayati. Saya berperan sebagai coach. Satu lagi rekan saya. Dan saya Diar Emila Gianti dari SD Negeri 1 Ciburuy, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bandung Barat dengan fasilitator Ibu Ida Widaningsih dan pengajar praktik Bu Isrifah. Pada kali ini saya berperan sebagai coaching. Oke, terima kasih. Sebelum memulai proses coaching ini, saya mau ngobrol-ngobrol sebentar dengan coachnya yaitu Bu Herlina. Silakan Bu. Gimana nih Bu Her? Persiapan sebelum coaching ini Bu Her sudah mempersiapkan apa saja? Yang sudah saya persiapkan adalah sebelumnya saya ada pembicaraan awal dulu dengan coach, kemudian saya pun menyusun perencanaan apa saja yang harus saya siapkan selama proses coaching ini. Begitu. Oke. Seperti apa nih perencanaan Bu Her yang sudah disiapkan? Perencanaan yang sudah saya siapkan adalah yang pertama itu otomatis kan saya harus hadir penuh ya untuk coach saya, itu saya harus present, kemudian saya juga harus mendengarkan secara aktif. Dan saya pun harus bisa menggali potensi coach saya melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan saya harus memfasilitasi coach saya untuk dapat mengembangkan kompetensi dirinya dalam menyelesaikan masalah. Itu mungkin Bu Ulan. Oke. Kalau Bu Herlina sendiri nih ya, tadi berdasarkan dari informasi dari Bu Diar sebagai coachingnya, kompetensi apa yang akan Bu Herlina kuatkan kepada Bu Diar? Kalau kompetensi yang ingin saya kuatkan kepada coach saya itu ya Bu Diar, ialah saya ingin Bu Diar itu dapat mengidentifikasi semua permasalahan yang dia alami, kemudian dengan kekuatan-kekuatan yang dia miliki, dengan potensi-potensi yang dia miliki, akhirnya Bu Diar bisa problem solving, jadi menganalisis masalahnya dan menyelesaikan permasalahannya berdasarkan kekuatan yang dia miliki. Itu yang ingin saya kembangkan begitu. Untuk menguatkan kesadaran diri Bu Diar ya mungkin ya. Iya, betul. Ya. Kira-kira menurut pandangan Bu Diar sendiri nih ya, bagaimana indikator keberhasilan bahwa nanti setelah coaching ini si coach Bu Diar itu semakin kuat kesadaran dirinya? Indikator keberhasilannya adalah ketika apa yang menjadi kondisi ideal bagi Bu Diar itu bisa tercapai begitu. Berhubung beliau itu adalah guru PAI, sehingga pastilah beliau itu mempunyai kondisi ideal tentang pembelajaran agama terhadap murid-muridnya. Menurut saya indikatornya itulah. Oke. Cukup mungkin ya untuk obrolan pembukaan kita kali ini. Bu Diar sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Namun sebelumnya izinkan saya juga untuk nanti mengamati langsung proses coaching ini sebagai bahan referensi saya nanti untuk mencatat sebagai untuk bahan referensinya nanti ya. Oke, silahkan Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Diar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bu Diar hari ini? Alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan sore ini saya sehat walafiat. Bu Her sendiri bagaimana nih? Alhamdulillah saya pun dalam keadaan prima Bu Diar. Nih Bu Diar ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu Diar sudah meluangkan waktu untuk menghadiri sesi coaching kita kali ini ya Bu Diar ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama Bu Her, saya yang mengucapkan terima kasih karena Bu Her sudah bersedia mendengarkan kesan saya mungkin ya yang kemarin sudah saya sampaikan. Begini nih Bu Diar ya, sebelum kita mulai sesi coaching kita kali ini, saya ingin meminta izin nih untuk merekod pembicaraan kita. Kemudian saya akan mencatat beberapa hal yang akan saya gunakan untuk merefleksi sesi coaching kita kali ini. Dan kemudian Bu Diar ya, kita mungkin ngobrol sekitar 15-20 menit lah ya, tidak akan lama. Oke, dengan senang hati Bu Her. Oke, nah nih Bu Diar nih ya, sebenarnya nih
apa sih yang ingin Bu Diar bicarakan gitu di sesi coaching kali ini? Ya sebetulnya sih saya lebih ke ingin mencari teman curhat begitu Bu Her ya. Saya ingin berbagi, ingin sharing gitu. Karena apa? Dengan kegundah-gulanaan saya gitu ya, akhir-akhir ini seperti yang Bu Her ketahui bahwa saya sebagai guru PAI dalam hal ini dan tentu saja sebagai guru PAI saya merasa bahwa salah satu tanggung jawab saya terhadap murid-murid adalah ketika mereka lulus mereka mampu mengamalkan rukun Islam seperti itu ya. Nah, dalam hal ini apa namanya? Seperti yang mungkin sudah semuanya juga paham bahwa ketika terutama di kelas 6 nanti akan ada ujian praktek salah satunya dan salah satu indikator dalam ujian praktek itu untuk mata pelajaran PAI adalah anak mampu bisa membaca Al-Quran. Dan sementara di kelas 6 ini masih ada beberapa anak yang kemudian ternyata mereka belum lancar baca Al-Quran, bahkan ada 1-2 anak yang mereka belum paham, belum hafal huruf hijaiyah sama sekali gitu. Jadi itu yang membuat saya akhir-akhir ini aduh gimana ya gitu. Berarti Bu Diar itu ingin pembicaraan ini membahas tentang kondisi murid-murid Bu Diar yang belum lancar baca tulis Al-Quran, terutama kelas 6 mungkin. Betul, ya Bu Diar ya, betul iya, begitu? tepat sekali, Bu Diar. Oke, nah sekarang begini Bu Diar, apa yang Bu Diar harapkan dari pembicaraan kita kali ini nih? Apa harapannya? Harapan terbesarnya tentu saja saya mengetahui solusi bahwa agar apa namanya anak-anak murid-murid yang saya ajar ini nanti bisa baca Al-Quran tentu saja. Namun kalaupun misalkan tidak, paling tidak saya menemukan solusi paling tepat untuk treatment atau mengambil keputusan bagi anak-anak yang tadi yang belum mampu, belum hafal baca Al-Quran dan huruf hijaiyah seperti itu. Oke, nah begini Bu Diar ya, yang ingin saya tanyakan nih, perasaan Bu Diar bagaimana nih dengan adanya beberapa murid Bu Diar yang ternyata belum bisa atau belum lancar baca tulis Al-Quran? Bagaimana tuh perasaannya? Ya tentu saja Bu Her, yang jelas ketika anak-anak ini walaupun tidak banyak tapi terasa jadi beban bagi saya ya, karena bagaimanapun kan saya berharapnya, ekspektasi saya bahwa mereka semua lulusan SD Negeri 1 Ciburu itu bisa baca Quran gitu, sehingga ini menjadi beban tersendiri bagi saya. Dan yang paling akhir terkadang saya berpikir bahwa saya merasa jadi guru yang gagal ya gitu kan. Saya harus ngajar anak-anak bisa baca Quran, bisa hafal bacaan sholat, tapi ternyata beberapa di antara mereka ada yang tidak mencapai dari kompetensi yang diharapkan seperti itu. Oke, dengan yang tadi sudah diutarakan oleh Bu Diar ya, bahwa Bu Diar itu ada ekspektasi tersendiri ya, bahwa murid-murid semua akan lancar baca tulis Al-Quran begitu. Dan nah nih, langkah sejauh mana nih langkah yang sudah Bu Diar ambil agar ekspektasi tersebut itu bisa terwujud? Jadi sebetulnya begini Bu Her. Jadi sebagai guru PAI saya selalu melaksanakan kalau di tahun ajaran gitu ya, ketika misalkan kelas 1, kelas 6 sampai kelas 6 yang tahun ajaran baru, itu saya mengidentifikasi kemampuan baca tulis Al-Qur'annya, kemampuan bacaan sholatnya. Kemudian setelah itu saya kelompokkan untuk kemudian saya menentukan treatment untuk anak-anak yang terutama memang belum bisa baca Al-Quran gitu. Nah, untuk anak-anak ini biasanya saya memutuskan untuk memberikan les tambahan gitu, pembelajaran tambahan bagi mereka di luar jam pelajaran PAI itu sendiri. Jadi saya memberikan les gitu ya, supaya mereka bisa baca Quran seperti itu. Oke, berarti Bu Diar sebenarnya sudah mengambil langkah ya, mengidentifikasi kemampuan awal murid-murid Bu Diar, kemudian dikelompokkan dan melakukan treatment sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, sekarang begini, kira-kira tuh intensitasnya berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali tuh Bu Diar?
Nah untuk intensitasnya karena memang saya kan guru PAI itu guru bidang itu membawahi banyak kelas gitu. Sehingga saya tidak bisa memberikan waktu yang terlalu banyak juga, sehingga saya putuskan dengan sesuai dengan kesepakatan juga dengan anak yang tadi belum mampu, saya ambil seminggu 2 kali, di mana yang satu kalinya itu ketika pembelajaran PAI sudah selesai, yang satunya lagi di luar jam pelajaran PAI seperti itu. Oke, bagus sekali ya langkahnya. Nah sekarang nih Bu Diar nih, adakah langkah lain selain Bu Diar itu memberikan les-les tambahan kepada anak-anak yang belum lancar baca tulis Al-Quran, ada langkah lain tidak? Saya rasa ada, saya pikir ada. Apa tuh? Karena yang pertama saya berkoordinasi dengan wali kelasnya gitu kan ya, bahwa anak ini belum lancar baca Al-Quran, tolong ya nanti ketika hari apa sesuai yang sudah disepakati, tolong ingatkan anaknya untuk datang ke kantor untuk melakukan les atau pelajaran tambahan begitu. Waktunya nanti disepakati sesuai dengan kesepakatan saya dengan anak seperti itu. Yang berikutnya saya juga berkoordinasi dengan orang tua, saya menghubungi orang tuanya bahwa ini loh Bu, anak ibu itu belum paham, belum bisa baca Al-Quran, jadi saya minta tolong gitu kepada orang tua juga untuk ya mengingatkan anaknya, memotivasi anaknya supaya bisa baca Quran gitu, karena kan sebetulnya itu bukan buat saya pribadi ya, justru itu untuk anak-anak tersebut gitu, sebagai bekal anak-anak tersebut gitu, seperti itu. Oke, berarti Bu Diar pun mengambil langkah lain ya dengan meminta bantuan wali kelas dan orang tua di rumah ya. Nah sekarang nih Bu Diar, bagaimana itu respon wali kelas dan orang tua ketika Bu Diar minta bantuan mereka untuk agar anak-anak mereka itu lancar baca tulis Al-Quran tuh? Bagaimana responnya? Kalau untuk wali kelas ya so far so good ya, sejauh ini alhamdulillah wali kelas bisa kooperatif gitu, bisa berkolaborasi dengan saya gitu, sehingga memang anak-anak tetap datang tepat waktu sesuai waktu yang ditentukan gitu di luar jam pelajaran. Namun untuk orang tua sendiri, nah ini yang masih menjadi PR bagi saya rasanya ya. Untuk orang tua sendiri, alhamdulillah ada yang kooperatif gitu, mereka oke Bu Diar terima kasih gitu ya. Tapi ada juga yang tidak kooperatif seperti itu Bu Diar. Nah sekarang gini, berarti tadi kan ada orang tua yang kooperatif dan ada orang tua yang tidak kooperatif. Nah, bagaimana nih Bu Diar ya? Dengan orang tua yang tidak kooperatif, apakah itu berimbas kepada skill anak dengan baca tulis Al-Qur'annya itu? Ada imbasnya? Ya tentu saja Bu ya. Iya, tentu saja, karena pada akhirnya ini ada anak-anak yang sampai saat ini ya tadi itu dia tidak menunjukkan progres yang cukup baik begitu. Karena kalau untuk anak-anak yang orang tuanya kooperatif ya alhamdulillah progresnya luar biasa gitu. Nah, kemudian nih Bu Diar nih, berarti ada anak yang memang tidak atau belum menunjukkan progres sesuai harapan Bu Diar ya. Nah begini nih, langkah apa lagi nih yang lebih Bu Diar harus tingkatkan lagi untuk menghadapi anak-anak yang belum ada progres? Apakah ada treatment lain, treatment tambahan atau seperti apa? Paling mungkin saya harus bisa menambahkan intensitasnya mungkin Bu Heri ya, yang dari tadinya seminggu 2 kali mungkin sekarang harus ditambah. Apakah itu jadi setiap hari Senin sampai Sabtu gitu ya dalam hal ini, atau kemudian saya juga harus bisa lebih berkoordinasi dengan wali kelas, meminta wali kelas supaya lebih bawel begitu ya, karena memang nanti anak-anaknya harus datang ke saya lebih banyak lagi waktunya. Kemudian ya kalau perlu saya setiap hari mungkin mengingatkan orang tua juga supaya ya paling tidak mereka walaupun tidak mengajarkan oleh beliau-beliau sendiri gitu, tapi paling tidak anaknya diminta untuk tetap melakukan ngaji, datang ke madrasah, masjid atau tempat pengajian terdekat begitu. Dari semua yang telah Bu Diar sampaikan dengan harapan-harapan Bu Diar, dengan langkah-langkah yang sudah Bu Diar lakukan, sebenarnya nih kondisi ideal seperti apa sih yang Bu Diar inginkan begitu untuk pembelajaran PAI ini begitu? Kalau untuk saat ini mungkin ya tadi di awal ekspektasi saya tinggi mungkin ya. Namun ketika saya dihadapkan sekarang
pada apa ya, situasi injury time gitu ya, karena seperti yang kita ketahui ini tuh mendekati akhir-akhir pembelajaran anak-anak kelas 6 terutama ya, karena Iya, mereka betul. harus Kelas 6 itu ya, harus. betul. Mereka harus bisa melaksanakan beberapa rangkaian ujian sesaat lagi, sebentar lagi, ditambah sekarang juga alhamdulillah insya Allah kita menghadapi momen Ramadan yang pasti pembelajaran waktu belajarnya juga tidak akan terlalu efektif, sehingga ya harapan besar saya yang tadi ekspektasi semuanya gitu ya, semuanya harus bisa baca Quran, tapi kemudian saya harus lebih realistis lagi begitu ya, bahwa paling tidak anak-anak yang masih belum lancar ini dia bisa ngaji sesuai batasannya. Dalam hal ini mungkin kalau yang ikro gitu ya, kalau yang tilawati ikro dan tilawatinya ini benar gitu, ya lancar begitu. Dan terutama untuk tadi anak yang belum hafal itu ya, dia bisa hafal huruf hijaiyah lah. Kalau sudah hafal huruf hijaiyah, sudah tahu harokatnya, insya Allah kedepannya akan dimudahkan. Gitu. Oke, berarti nih tadi kan yang Bu Diar sampaikan tuh bahwa kelas 6 itu injury time ya. Betul. Otomatis Bu Diar pun harus menurunkan standar kan, Betul, karena ya. mereka itu waktunya itu mepet ya, karena diambang kelulusan. Nah sekarang nih Bu Diar nih, rencana yang akan Bu Diar lakukan nih dalam jangka waktu dekat ini berhubungan dengan kelas 6 yang tadi tuh, yang dalam masa injury time menghadapi ujian praktek. Bagaimana tuh? Rencananya bagaimana? Jadi paling tadi sudah sempat diulas, saya harus ini Bu Her, harus menambah intensitas belajar, les tambahan, lebih sering, kemudian berhubungan juga dengan orang tua, dan kalau mungkin juga saya harus menghubungi juga guru ngajinya mungkin ya, supaya bisa lebih diperhatikan lagi untuk anak-anak ini, karena kan mereka sudah lebih besar ya dibanding yang lain, dan biasanya kan kalau anak-anak yang sudah maju ke remaja untuk belajar itu luar biasa, harus harus dipecutnya begitu. Jadi supaya guru ngajinya, kalau guru ngajinya orang tua, berarti orang tuanya harus bisa lebih memotivasi anak-anaknya begitu. Jadi saya akan meminta bantuan berkolaborasi dengan orang tua, kemudian anak-anaknya sendiri berkolaborasi dengan saya dalam hal mereka harus meluangkan waktu lebih banyak untuk belajar ngaji dengan saya di sekolah begitu Bu Her, dan tentu wali kelas. Berarti selain melibatkan wali kelas, kemudian melibatkan orang tua dan menambah intensitas untuk memberikan treatment kepada mereka itu, berarti Bu Diar ada pihak lain yang diikut sertakan ya, guru ngaji mungkin ya. Betul, tepat sekali Bu Her. Iya. Jadi berarti semua pihak bisa dilibatkan ya Bu Diar ya. Nah, begini Bu Diar. Nih ngomong-ngomong nih, kapan rencana tersebut akan dilaksanakan? Kalau tadi kata teman saya mah ikan sepat bagus ya, lebih cepat lebih bagus gitu ya, dan possible gitu. Betul ya. Jadi lebih cepat, insya Allah. Mudah-mudahan ketika masuk di awal Ramadan, saya sudah bisa memfollow up cara saya ini, sehingga waktu 2 sampai 3 pekan dalam dalam menambah penggembleng anak-anak untuk supaya bisa lebih lancar bacaan. Saya akan manfaatkan waktu 2-3 minggu ini untuk anak-anak tersebut. Berarti momennya tepat ya. Betul. Sekarang kita sedang di bulan Ramadan, berarti kita secara tidak langsung memang iklimnya pun menuntut anak-anak untuk ibadahnya ditingkatkan. Betul. Ya, sip Bu Diar, bagus sekali ya. Nah, kita sudah di penghujung percakapan nih Bu Diar, di penghujung sesi coaching ini nih ya. Kira-kira nih, bagaimana perasaan Bu Diar nih setelah semua diutarakan kepada saya itu, bagaimana perasaannya? Amazing Bu Her. Alhamdulillah saya jadi merasa lebih ringan aja gitu, karena kalau tadi kan kumaha ya gitu ya, gimana gitu. Alhamdulillah sekarang sudah iya gitu ya. Alhamdulillah saya lebih ringan, kemudian saya juga lebih optimis bahwa insya Allah paling tidak anak-anak saya bisa hafal huruf hijaiyah lah gitu ya, yang paling di bawahnya gitu. Kemudian juga besar harapan saya supaya nanti lulusan SD Negeri 1 Ciburu ini memang betul-betul membawa ilmu agamanya yang lebih baik. Tujuan yang mulia ya Bu Diar ya. Oke. Nah Bu Diar nih, saya ingin mengetahui ya nanti progres selanjutnya seperti apa.
apakah rencana yang sudah Bu Diar tadi kemukakan itu progresnya baik atau bagaimana. Saya ingin kita ada pertemuan lagi nih ya, mungkin sekitar minggu depan lah ya, cukup ya? Boleh, dengan senang hati Bu Her. Oke, berarti minggu depan kita akan bertemu lagi dan saya ucapkan terima kasih ya Bu Diar ya. Sama-sama Bu Sangat Her. menyenangkan sesi coaching kali ini dan Iya, saya sama-sama. mudah-mudahan semuanya itu tujuan dari sesi coaching ini bisa diperoleh ya Bu Diar ya. Amin, amin, amin. Saya juga makasih loh Bu Her. Iya. Bu Her sudah meluangkan waktu mendengarkan saya ya. Oke, gitu sekian Bu Diar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Her ya, sesi coachingnya sudah selesai. Iya. Sekarang tuh gimana nih perasaan Bu Her selama proses coaching berlangsung? Apakah Bu Her sudah dapat mengambil benang merah dari permasalahan yang dialami oleh Bu Diar? Oke, alhamdulillah ya Bu Ulan ya. Tadi kan Bu Diar itu sudah mengetahui nih permasalahan dia itu apa, kemudian solusinya apa, begitu. Dan Bu Diar itu sudah bisa mengambil rencana untuk menyelesaikan semua permasalahan yang dialami. Oke. Kalau boleh tahu nih, secara garis besar permasalahan apa yang dialami oleh Koci dan bagaimana solusinya? Oke. Beliau itu kan guru agama ya. Nah, Bu Diar ini mengalami permasalahan bahwa ketika menjelang ujian praktek kelas 6, Ya. kelas 6 ya, begitu yang beliau fokuskan itu adalah banyak kelas 6 yang belum lancar baca tulis Al-Quran begitu. Sementara ini kan mereka waktunya mepet kan. Beliau pun harus mengadakan ujian praktek. Nah, jadi beliau itu mencari solusi bagaimana ini caranya dengan waktu yang mepet itu. Tapi anak-anak kelas 6 ini bisa melaksanakan ujian praktek dengan baik, minimal lah kompetensi baca tulis Qurannya itu bagus begitu. Dan Bu Diar itu sudah mengambil beberapa langkah dengan meminta bantuan wali kelas, kemudian meminta bantuan orang tua, meminta bantuan guru mengaji, dan beliau pun memberikan treatment yang tadi tuh seminggu 2 kali lah, dan kalau perlu ditingkatkan intensitasnya sampai tiap hari. Dan beliau pun sudah menurunkan standarnya karena ini sudah mepet waktu sehingga ada beberapa anak yang memang terkendala. Jadi di standarnya itu diturunkan minimal anak tersebut lancar huruf hijaiyah begitu ya secara garis besar. Oke, jadi kompetensi apa yang berhasil dikembangkan oleh coaching ya Bu Diar sendiri selama proses coaching tadi? Alhamdulillah ya, yang selama sesi coaching tadi saya sudah melihat bahwa Bu Diar itu sudah meningkat ini kompetensi kesadaran dirinya begitu. Awalnya dia itu merasa gagal sebagai guru agama karena dengan beberapa anak yang masih belum lancar baca tulis Al-Quran, tapi beliau itu sudah kesadaran dirinya sudah meningkat. Kemudian beliau cepat mencari beberapa treatment, menggali potensi-potensi dan mengambil semua kesempatan yang ada untuk meningkatkan baca tulis Al-Quran anak-anak didiknya. Begitu sih ya, jadi kesadaran diri beliau. Jadi sekarang beliau lebih optimis, lebih percaya diri menghadapi permasalahannya tersebut begitu. Oke, dari pertemuan tadi ada nggak pertemuan lanjutan nanti nih sama si Koci gitu? Tahapan selanjutnya ada nggak sih pertemuan lagi? Ada sih, saya sudah membuat appointment dengan Bu Diar minggu depan. Kami akan bertemu kembali, kemudian saya akan bertanya kembali bagaimana dengan progres dari action plan-nya itu begitu. Ada, insya Allah akan ada follow up-nya. Oke, udah bagus ya. Semoga di sesi coaching berikutnya sudah ada perkembangan positif dari Bu Diar sebagai coaching. Semoga coaching ini memberikan manfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Herlina. Oke, ya. Selama sesi coaching ini berlangsung, saya melihat bahwa proses coaching ini sudah berjalan dengan baik. Di mana semua sudah berjalan sesuai alur tirta. Dalam coaching nampak tujuan, identifikasi, rencana aksi, juga tanggung jawab dari coach itu sendiri. Bu Her sebagai coach juga sudah mampu membuat pertanyaan yang bersifat menggali berdasarkan pernyataan Ibu Diar sebagai coach. Bu Her juga sudah bisa menjalin kemitraan yang baik sehingga tercipta suasana yang nyaman, sehingga coach di situ bisa meluapkan apa permasalahan beliau juga sampai mendapatkan solusinya.
Namun tentu saja ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan oleh Bu Herlina sebagai coach. Misalnya beberapa kali tadi saya mengamati Bu Herlina itu mengulang pernyataan Budiar sebagai coach. Untuk dijadikan pertanyaan memang seharusnya seperti itu, tetapi intensitasnya bisa dikurangi begitu. Jadi jangan seringkali mengulang pernyataan coach untuk membuat pertanyaan, sehingga fokus coach terhadap pertanyaan itu menjadi bingung gitu. Sekian refleksi yang dapat saya sampaikan pada sesi coaching ini. Selamat sore, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.